Ternyata, performa kita sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Yang jadi masalah adalah ini yang sudah pernah aku bahas sekilas, Napoli yang terlalu berangasan. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini aku datang dengan... datang Pak. Kali ini aku menampilkan konten dengan format yang agak beda. Ini variasi aja supaya gampang aku menunjukkan displaynya di sini. Mana di sini apa di sini? Ntar aja lah. Anyway, aku ingin menghadirkan perbandingan dengan musim lalu. Perbandingan performa Inter Milan musim ini dibandingkan dengan musim lalu. Yang secara mengejutkan, kita kan melihatnya, wih jelek banget, kalah melulu, wah ketinggalan. Ternyata performa kita sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Yang jadi masalah adalah ini yang sudah pernah aku bahas sekilas, Napoli yang terlalu berangasan. Terlalu beringas Napoli Pak. Nanti akan kita ini kan ya, kita lihat secara detail, kita lihat secara rinci. Saat ini kalau kawan-kawan lihat peringkat 4 besar, oke 5 besar lah. Sebenarnya 7 besar ya. 7 besar selain Napoli itu poinnya mirip-mirip semua. Milan paling atas itu 33. Inter ada di peringkat 5 itu 30. Kan cuma selisih satu pertandingan aja, selisih 3 poin aja, satu kemenangan aja. Kita menang sekali, mereka kalah sekali, ya udah sama nilainya kan. Yang ada di bawah kita Atalanta dan Roma 27, sama juga selisihnya cuma satu pertandingan dengan Inter Milan. Tapi kalau kita lihat Napoli itu poinnya sendiri 41 Pak. Dibandingkan Inter yang 30 selisih 11 poin. Berarti mereka boleh kalah berapa? Mereka boleh kalah 3 kali dan seri 1 kali. Dengan catatan kita menang terus-terusan, baru kita bisa menyamai saja. Belum lagi kan kita nggak mungkin menang terus-terusan kan, secara secara logika 15 pertandingan pertama kita kalah 5 kali. Di pertandingan sisa ya masa iya nggak pernah kalah sama sekali. Bahkan bukan sekedar nggak pernah kalah, tapi harus menang terus-terusan. Nah itu kan susah, tapi bukan itu yang akan jadi titik perhatian, titik fokus kita. Kita mau bandingkan performa Inter dibandingkan musim lalu ya. Musim ini kita kan baru main 15 kali. Kalau kita lihat table musim lalu, kita ada di peringkat 2 dengan nilai 84 poin. Itu dari 38 pertandingan. Berarti kalau kita rata-ratakan 84 dibagi 38 sama dengan ini angkanya, kelihatan ya, 2,21 sekian per pertandingan. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang kurang memahami, artinya setiap pertandingan rata-rata kita mendapatkan 2,21 poin rata-rata ya. Nah, kalau kita proyeksikan ke musim ini, maka kita kan baru main 15 kali, angka ini kita langsung kali 15. Hasilnya 33,15. Anggaplah 33,2 poin ya. Dan berapakah poin kita? 30. Berarti ini kan cuma selisih satu pertandingan saja. Oke lah, satu kali menang dan satu kali seri, maka kita akan memiliki poin yang sama dengan musim yang lalu. Jelas ya lebih jelek memang kan, tapi kan enggak sejelek yang kita bayangkan selama ini. Yang bikin kita ngerasa ini jelek banget itu adalah karena kita kalah terus 5 kali. Sedangkan musim lalu itu campur, ada kalah, ada seri. Jadi ketika kita seri kan itu nggak sejelek perasaan ketika kita kalah kan. Padahal sebenarnya antara kalah dan seri itu selisih 1 poin doang. Kalau kalah kita dapat poin 0 kan. Kalau seri kita dapat poin cuma 1. Sedangkan kalau kita menang kan poinnya 3. Itu 2 selisihnya dibandingkan seri. Inilah yang sebenarnya kalau dari segi poin kita nggak jelek-jelek banget. Bahkan kalau kita lihat dari segi produktivitas serangan, kita itu lebih bagus loh dari musim lalu. Ini aku perlihatkan ya.
Musim lalu dari 38 pertandingan kita mencetak 84 gol. Ini ya, 84 gol. Ini kan angkanya sama. Ulangi aja, 84 dibagi 38. Artinya kita setiap pertandingan mencetak rata-rata 2,2 gol. Setiap pertandingan loh, 2,2 gol. Nah, kalau kita proyeksikan ke musim ini, kita baru main 15 kali. Coba kita kali ini 15. Maka hasilnya adalah 33. 33 gol seharusnya. 33,2 ya, 33,15789, terlalu panjang, anggaplah 33 aja biar gampang. Dan musim ini kenyataannya kita sudah mencetak 34 gol. Jadi kita mencetak 1 gol lebih banyak dibandingkan musim lalu. Ya, lebih produktif kan. Nah, parahnya adalah pertahanan kita. Ini kayaknya semua sudah pada tahu gimana kita mempertahankan trio Bastoni, Skriniar, De Vrij. Tapi tahu sendirilah di awal musim ini semua pada ngengok, Pak. Termasuk Handanovic juga ngengok kan. Kalau kawan-kawan lihat, di sini letak permasalahan kita. Jadi ini Inter dari 38 pertandingan kita kebobolan 32 gol. 32 gol ya, kalau kita bagi 32 dibagi 38 itu cuma 0,8. Jadi nggak sampai 1 gol kita kebobolan per pertandingan. 0,8 loh. Kalau kita lihat angka sekarang, dari 15 pertandingan kita kebobolan gila 22, Pak. Sekarang kita lihat angkanya 22 dibagi 15. Lebih dari 1 gol. Hampir 1,5 gol kita kebobolan dalam 1 pertandingan. Jadi kalau kita proyeksikan yang musim lalu itu kan 0,8 ya. 0,8 kali 15. Di musim lalu kalau dirata-ratakan itu seharusnya kita baru kebobolan 12 gol. Tapi kenyataannya kita kebobolannya sudah 22 gol. Jadi 10 gol lebih banyak dibandingkan musim lalu. Gila, hancur banget, Pak. Ini masalah kita sebenarnya. Dari segi serangan kita nggak masalah. Bahkan kalau kawan-kawan lihat, satu-satunya klub yang mencetak lebih banyak gol dibandingkan Inter Milan adalah Napoli. Aku sudah bilang kan Napoli lagi beringas banget. Kita sudah mencetak 34 gol, Napoli sudah mencetak 37 gol, selisih 3 gol. Osimhen lagi on fire, Kuica, Kvaratskhelia, bahkan Simeone juga. Simeone ini kan backupnya Osimhen, lagi on fire juga. Aduh. Jadi dari lini serang nggak ada masalah. Lebih produktif bahkan pertahanan kita. Nah, salah satu elemen dari pertahanan itu kan kiper. Sekali lagi aku mau garis bawahi, bukan sepenuhnya salah kiper. Yang kita sama-sama tahu di awal musim Handanovic ini performanya memang ambiar banget. Dan ini aku sudah sudah membandingkan antara Handanovic dan Andre Onana. Tentu saja ini statistik, kita harus istilahnya take it with a grain of salt. Ibaratnya kita ada makanan, jangan dimakan mentah-mentah langsung begitu, enggak. Kasih garam dikit, kasih bumbu. Artinya apa? Artinya kita harus interpretasi. Enggak bisa kita, wah statistiknya gini, maka artinya pasti gini, enggak. Ini sekedar perbandingan saja ya. Onana dibandingkan Handanovic musim ini. Kalau dilihat di sini aku membandingkan per 90 menit, aku perbesar aja ya. Handa sudah tampil 8 kali, Onana baru 7 kali. Tapi ini nggak terlalu masalah karena aku ambil rata-rata. Kalau dari segi build up serangan, ini agak mengejutkan sebenarnya. Ternyata Onana jauh lebih aktif dibandingkan Handa. Kalau di rata-rata ya, kalau kita lihat per totalnya tentu Handa lebih banyak.
Dia melakukan 35 passing berbanding 33. Ini nggak banyak sih sebenarnya, tapi lumayan juga kan. Tapi kalau kita lihat akurasinya, tentu Handanovic lebih akurat karena dia lebih banyak main-main umpan pendek, sedangkan Onana lebih berani sering mengirim umpan lambung ke depan, bahkan ke jantung pertahanan lawan, tepat di depan garis kotak penalti. Itu yang bikin akurasinya Onana lebih sedikit. Tapi kalau kalian melihat pertandingannya, pasti setuju bahwa umpan jauh dari Onana jauh lebih berbahaya dibandingkan Handanovic. Nah, di sini juga kelihatan di bawahnya long pass attempt-nya itu 14 dibandingkan 8. Ini kan lebih dari 1,5 kali lipat kan. Cuma yang agak mengejutkan, akurasi long pass-nya Handanovic ternyata lebih tinggi, 57% dibandingkan 40%. Aku juga nggak nyangka ini. Cuma mungkin yang long pass kan dihitung kalau sudah lambung, sudah dihitung long pass. Kalau yang aku ingat, long pass dari Handanovic itu tidak ada yang benar-benar seberbahaya Onana, yang benar-benar ke jantung pertahanan lawan. Paling kalau Handanovic long passnya ke sayap aja, ke wingback kayak gitu loh. Nah, sekarang baru kita lihat dari segi defense-nya. Berapakah kebobolan? Andre Onana rata-rata setiap pertandingan kebobolan 1,3, sedangkan Handanovic 1,7. Ini cukup tinggi ini ya, bedanya 0,4 kan. Yang menarik adalah Handanovic kebobolan dari luar kotak penalti itu 0,3, sedangkan Onana sama sekali belum pernah kebobolan dari luar kotak penalti. Ini kalau kita terjemahkan artinya apa? Satu, Onana punya positioning yang sangat bagus. Jika musuh coba-coba nembak dari kotak penalti, dia bisa menghalau. Yang kedua tentu ya refleksnya lebih bukan apa ya, positioning yang bagus dan mampu membaca kemana arah bola. Karena kalau tembakan dari jarak jauh itu sangat bergantung pada kejelian kiper membaca kemana arah bola. Karena kan dari jauh kan bisa bolanya melengkung, bisa lurus. Jadi ini bukan soal refleks. Kalau tendangan dari dalam kotak penalti barulah soal refleks kan. Tapi kalau dari luar kotak lebih ke positioning, bagaimana dia membaca kemana arah bola dan bagaimana dia mengarahkan back supaya bisa menutup ruang itu. Nah, di sini kelihatan Onana lebih unggul. Kemudian yang mengejutkan, ternyata Handanovic lebih banyak melakukan penyelamatan dibandingkan Onana. Handanovic yang lebih banyak melakukan penyelamatan. Tapi ini juga seperti yang aku bilang harus nggak bisa ditelan mentah-mentah. Masalahnya kan di awal-awal musim pertahanan Inter kan lagi kocar-kacir. Jadinya musuh itu memang lebih leluasa memborbardir gawang Inter dengan tembakan-tembakan gitu. Tapi kalau kita lihat persentase penyelamatan yang dilakukan, lebih banyak Onana yaitu 66%. Cuma ya nggak banyak lah bedanya. Gitu bro. Nah, ini yang statistik ini sekali lagi aku tekankan, kita nggak boleh makan mentah-mentah, tapi ya menarik juga supaya kita sekedar tahu gitu loh. Nah, di paruh kedua musim yang sebenarnya nggak separuh ya, karena kan satu musim itu 38 pertandingan. Harusnya kan berapa? 15 tambah 15, 30. Berarti harusnya satu musim, separuh pertandingan, separuh musim itu kan harusnya 19, benar ya? Ya benar, 19 pertandingan nih. Kita kan baru main 15. Jadi anggaplah paruh musim tapi nggak paruh-paruh banget kan. Jadi kunci di paruh kedua ini menurutku kita harus bisa menambal lubang di pertahanan. Plus ya yang seperti yang aku sudah bilang, kita perlu satu lagi striker yang kelas 1 loh ya. Karena selama ini kita terlalu bergantung pada Dzeko, sedangkan aku masih dengan pendapatku Dzeko ini harusnya cuma jadi backup. Kalau kita punya striker kelas 1
dijamin gol kita akan lebih banyak lagi daripada yang sudah kita cetak sekarang. Dan terutama yang paling penting ya pertahanan. Menurutku faktor kunci dari pertahanan kita di paruh musim kedua itu adalah kembalinya Brozovic ke posisi gelandang bertahan. Dengan tidak mengecilkan arti dari peran Hakan, menurutku dari segi bertahan Brozovic masih lebih bagus daripada Hakan. Dia punya positioning yang sangat bagus yang menyulitkan musuh untuk menerobos lini tengah kita, sehingga walaupun lini tengah kita ditembus itu sudah oleng kapalnya kapten, sehingga trio center back kita lebih leluasa menghalau itu. Sedangkan Hakan sebenarnya nggak jelek, tapi yang terjadi dengan Hakan, dia tipe gelandang bertahan yang lebih agresif melakukan tackle. Kalau kawan-kawan lihat bahkan di beberapa short atau highlight itu terlihat gimana agresifnya Hakan merebut bola dari musuh. Nah, ini bukannya jelek, tapi aku prefer gelandang bertahan seperti Brozovic yang benar-benar mendikte musuh, mendikte serangan musuh, walaupun dia tidak men-tackle, walaupun dia tidak menghalau bola, tapi dia benar-benar menyulitkan musuh untuk, wah ini mau dibawa kemana bolanya nih. Jalur umpannya dipotong, mau umpan kemana dia bingung. Sementara dia bingung mau kemana, pemain Inter lain sudah datang, Skriniar sudah datang menyapu bola. Itu menurut pendapatku. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih soal pertahanan Inter? Aku kuat banget feelingku bahwa di paruh musim kedua ketika Brozo sudah kembali ke posisi gelandang bertahan, kita akan menderita kebobolan yang lebih sedikit dibandingkan ini. Oke, kalau kawan-kawan gimana dengan format video seperti ini? Apakah suka? Kalau suka mungkin aku akan lebih sering banyak menghadirkan yang kayak gini. Jadi ada statistik, jadi di sini langsung kelihatan apa yang aku omongin kan gitu kan. Oke guys, terima kasih udah nonton. See you next time. Oke, ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.